Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya Mufriyadi, mahasiswa dari UPI YPTK Padang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi ini adalah tugas saya, yaitu Public Relation. So, what is the Public Relation? Public Relation menurut James Keen pada tahun 2003 adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Jadi, dalam bahasa Indonesia, public relation juga hubungan masyarakat. Jadi, gunanya dari hubungan masyarakat ini adalah menyatukan pikiran-pikiran dari beberapa perusahaan, lalu membuat dan menjalin komunikasi antara perusahaan luar dan perusahaan di dalam, dan juga menjalin komunikasi dan interaksi dan juga hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Lalu ada di sini aktivitas sehari-hari hubungan masyarakat, yaitu menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk, yang pertama, saling menciptakan pengertian dan dukungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik itu dalam hal kebijakan, kegiatan produksi, barang, atau pelayanan jasa, dan lain sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga bersangkutan. Jadi, guna dari hubungan masyarakat tersebut adalah untuk menyatukan seluruh ide-ide yang terdapat dalam masyarakat, lalu dikembangkan dan juga membentuk dan mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam kebijakan, dalam kegiatan produksi, barang atau pelayanan jasa, dan lain sebagainya, dan juga demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga bersangkutan. Jadi di sini kita berfokus kepada public relation dan kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra baik terhadap perusahaan. Di sini ada berbagai peristiwa negatif yang menimpa sejumlah perusahaan di Indonesia, terutama setelah reformasi, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilik perusahaan dan pemilik manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dan juga tanggung jawabnya yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan. Jadi di sini kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan kita, tidak hanya menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan. Jangan kita berpikir masyarakat tidak membantu untuk membangun citra baik terhadap perusahaan kita, tetapi masyarakat mempunyai dampak yang besar terhadap pengembangan dan membuat citra perusahaan kita menjadi lebih baik. Seperti yang telah jurnal yang sudah saya baca, ada beberapa kasus terbaru terjadi di Papua yang melibatkan PT Freeport hingga menimbulkan efek domino dan menyebabkan chaos di daerah yang terkenal dengan potensi sumber daya alamnya tersebut. Di sekitar areal pertambangan yang mengalirkan jutaan dolar per hari, kehidupan masyarakat masih hidup miskin dan nyaris tak tersentuh perhatian perusahaan. Bahkan berbagai tindakan anarkis ditimpahkan kepada mereka saat mengais sisa produksi di areal pembuangan limbah. Jadi kekacauan tersebut seharusnya tidak terjadi bila perusahaan memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Sebab seperti dikatakan mantan PM Thailand, Anand Pannyarachun pada Asia Forum on Corporate Social Responsibility pada tanggal 18 September 2003 di Bangkok, melaksanakan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial akan meningkatkan nilai pemegang saham dan berdampak pada peningkatan prestasi keuangan serta menjamin sukses yang berkelanjutan bagi perusahaan. Jadi di sini ada beberapa penyebab terjadinya hal-hal negatif kepada beberapa perusahaan. Contohnya perusahaan yang ada di Papua tersebut, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian kepada masyarakat sekitar dan juga
kurangnya tanggung jawab manajemen dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Penyebab kedua yaitu investor hanya mengeduk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut tanpa memperhatikan faktor lingkungan. Seperti misalnya investor hanya mencari keuntungan dia sendiri tetapi tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kepada masyarakat jika mengeksploitasinya secara berlebihan. Dan juga nyaris sedikit atau bahkan tidak ada keuntungan perusahaan yang dikembalikan kepada masyarakat. Seharusnya jika memiliki keuntungan, kita juga harus meningkatkan sumber daya manusia atau memperkerjakan manusia-manusia yang ada di sekitar perusahaan dan juga memberikan dampak keuntungan dari perusahaan tersebut kepada rakyat sekitar supaya kehidupan yang dijalani oleh rakyat sekitar juga sejahtera, aman, dan damai. Bahkan masyarakat malah termarginal di daerah mereka sendiri. Misalnya di daerah Papua tersebut ada beberapa sumber daya alam yang bisa kita jadikan untuk lowongan pekerjaan atau untuk kehidupan kita sendiri, tetapi malah mereka tidak mendapat keuntungan apapun dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitarnya. Jadi itulah public relation dan kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra baik terhadap perusahaan. Jadi saya ulangi lagi, untuk membangun citra baik perusahaan kita harus menjalin hubungan kepada masyarakat sekitar dan juga kita harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, menjalin komunikasi, menjalin interaksi dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar agar tidak hanya perusahaan saja yang mempunyai citra baik, tetapi juga menjalin citra baik dengan masyarakat sekitar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.